gitu. Dah. Kerupuk mana kerupuk? Kerupuk. Monggo apa yang asem? Nunggu apa? Monggo lele. Ini sih Respect. Izin ya. izin bang, respect bang. Tidak ngapain bang? Sini jadi sampai ya. Yang mau boleh kesini, yang enggak Izin. ya udah. Mampir ya. Izin. Izin ketua, makan duluan. Ini keren. Apa Indomie dicengekan? Bom Dicengekan. cengekan di baksoan babi. Cing lada tekan dahar. Apa nih yang mau diobrolin nih? Itu biasa. Wabi ai ala yurumatu kajiba. Kedepannya nih gimana kedepannya? Kerja. Tentang kerja. Biasa. Gua kan akhir-akhir ini lagi sering berantem sama bos sendiri. BM baru. Apa tentang problem apa? Ya dia apa yang terlalu kalau gue istilahnya bener ini orang-orang NPD, orang-orang yang terlalu narsis tapi kosong gitu argumennya. Dia kalau depan banyak orang bawaannya tuh pengen marah-marahin anak buahnya gitu. Ngerti gak? Ya. Tapi kalau misalkan kita berdua nih biasanya, misalkan lu bos gua di sini, dia kayak baik aja udah bisa. Nyambung langsung ya. Tapi gua sekarang udah kayak jaga jarak juga. Oh dia berarti pengen terlihat ini ya. Apa sih? Mentang-mentang dia punya kuasa dan dia Lihat dia kerja lah. Ditambah dia teh Genji, umuran putih lah gitu, masih muda. Masih orang Indo gitu atau ada Cina? Enggak Indo, Indo lokal Lokal. Mele dong lokal. Lokal banget ya. Apa namanya? Dia bahkan lebih muda dari eksekutif gue. Tapi kalau di grup tuh, kalau di grup yang ada GM-nya dia kayak berkuasa banget. Eksekutif juga, kasihan banget, nggak sebut. Kayak seolah-olah anak kitchen tuh nggak bisa kerja gitu sih. Betul dia tuh FBM, megang enak servis ya. Buat FBM. Untuk kok dia bisa jadi ini? Apa FBM. bos ya? Jadi kan kalau misalkan departemen FNB itu yang menjangnya FB manager, nah dia FB manager ya. Head chef tuh di bawah dia. Jadi secara nggak langsung kitchen juga masih di bawah kendali dia. Lalu kenapa alasannya untuk jaga jarak deh sama dia? Nggak ada tuh. Begitu orangnya. Takutnya pas di belakang dia malah ngomongin lu tuh. Udah selalu tuh. Dan emang diomongin, masalahnya anak-anaknya juga, anak-anak servis nggak ada yang suka sama dia. Begitu pun anak-anak kitchen, anak-anak kitchen. Jadi kalau misalkan siapa yang dimarahin nih depan anak-anak yang lain, dan anak-anaknya udah biasa aja, nggak yang gimana gitu. Udah tahu orang kayak gini. Malah yang diomongin bukan yang dimarahinnya, si ininya, orang ini yang marahin. Iya, mau goblok orangnya. Jadi saking ini anak-anak udah goblok. Udah pada bete berarti ya. Yang bisa bikin dia kuat di situ karena dia bettingannya DM langsung. Orang DM. bermuka dua dan mencari muka. Parah kok. Iya, Dia pengen cari bener-bener. bener. Bahkan komplainan kecil tuh dikirimnya di grup Nah itu yang ada GM, bukan orang-orang yang mencari muka tuh itu Iya. Tasan. Caranya Jadi seakan-akan dia paling benar gitu, ngirim-ngirim kayak gitu.
Ya emang bener aja kayak gitu kan. Dia kalau Iya. misalkan anak servis yang bikin salah gak ada yang di post di grup yang ada ini ya. Itu anak-anak kicep, wah udah habis kan. Berarti dipilih-pilih ya. Hmm. Pilih kasih. Soalnya dia pengen anak-anak servis itu kelihatannya keren gitu. Lebih bagus dari yang departemen yang lain. Itu lagi grup GM gitu kan. Ini udah pada kesel deh. Baiknya kalau ada maunya doang. Dan gue pun kalau dia baik juga gue nggak, ini kayak cuek aja udah biasa aja. Mau bang, mau udah. Kalau dia baik berarti ada maksud lain. Makanya sering gitu. Terus ya, yang lebih anjing aja tuh, gue masuk malam. Waktu itu gue lupa setup apa di satu item. Gue masih ada di belakang di kitchen, masih ada. Gue ada keluar-keluar di grup gitu. Habis itu gue langsung setupin itu satu, terus gue kirim grup FB kan, tak down pak gitu. Wah masih aja nyemen deh, cuma diemin aja. Anjir. Terus bahkan Pak JM sampai ngomong gini, sampai ngebelain kayak, nah udah cuma udah biasa ini cuma ini doang kok. Terus si ini kayak kesinggung kan, oh masih ada keluar-keluar. Kita di belakang pada ngetawain anjing, dia lihat yang keluar-keluar kan. Masa sih? Anjir. Dia tuh harusnya mau ini, kenapa? Tentang apa masalah kecil gitu? Malah kecil. Jadi itu pasti kalau nggak salah gue lupa setup satu item. Keluar di grup yang itu ya? Di grup yang ada GM ya. Iya. Yang gua setup tuh Friendstos kalau nggak salah. Oh, udah siap, udah di belakang. Gua ke depan ya. Gitu gua ke depan sama gua. Terus Pak GM juga bilangnya, udah cuma bukan disk favorit juga ya kan. Nggak apa-apa, walaupun nggak dipasang, saya juga kalau dipasang nggak apa-apa. Bagi bilang gitu di grup, oh masih keluar gini. Iya apa nih, terus katanya harus gini. Ya gua anjing emang orang brengsek emang gitu. Ya masih muda sih ya, soalnya belum. Dia juga baru punya jabatan baru di situ. Berarti dia termasuk udah lama gitu kerjaan? Enggak. Dia itu baru, kalau di hotel itu baru ini ya. Baru terjun. Baru duluan gua malah. Dia itu baru 4 bulan. Baru 4 bulan sampai sekarang. Udah bisa diangkat. Karena yang 20 itu gantiin FB manajer gue yang sebelumnya, Pak Heru. Wah, FB yang paling asik Pak Heru. Lu mau gimana pun santai ya, selalu. Bahkan gue kalau masuk malam bisa tidur nyenyak sampai jam 4 baru bisa masak. Ini juga Sama dia tuh? Pak Heru tuh. Santai aja bro, kalau mau ngerokok dulu, apa dulu, jangan langsung kerja ente gitu. Nah biasanya tiduran di mana lu? Kalau gak di gudang, ngambil kamar. Kalau gak ngambil kamar, tidur di Epo. Banyak banget nanti ini gua. Anak-anaknya orang pada baik nih. Pada kadang di office engineering, di office HK, di office FO, anjing gue yang ada AC-nya nih. Ya kalau misalkan lagi rame gue di gudang. Enak juga gudang gue, udah wah bersih banget gue bersihin. Jauh dari kitchen atau apa? Enggak, Deket ya? dekat-dekat office engineering juga. Biasa kalau staff kan tidur ada yang di kulkas itu tuh. Ya, Apaan, anjir? ada yang di freezer apa? Ada yang di freezer. Kayak buat Anjir gila. ada tau. Ah itu mah paling buat oconan Gitu deh. doang. Buat konten doang kali ya. Bercandaan. Oh di chiller tuh, mungkin chiller. Ada yang killer tuh yang di rak tuh tiduran. Iya yang situ. Ada yang koran tuh. Ada yang di meja buat masak. Iya kalau nggak ada anak malamnya bisa kayak gitu. Kali gua shift 3 kan. Udah Si 3 berarti masuk jam berapa? jam 7 pagi. Jam 7 pagi. 7 Si malam. pagi ya.
7 malam. 7 pagi. Balik subuh. 7 pagi. Sampai orang pagi datang. Berputar aja. Gila. Datang jam segitu, pulang jam segitu. Anjir itu udah kayak 24 jam ya. Enak masuk malam demi itu. Santai lu kerja gak ada orang-orang. Di kitchen lu aja. Tapi ya bener ya. Gua kalau misalkan masuk malam dan ala carte sama room service plus ya aman ya. Anjing gitu aja udah enak tuh. Habis ini, habis. Oh bisa di close ya? Di pos. Kalau misalkan sepi, kalau lagi rame enggak, sayang anjir banyak duit itu lumayan servis. Wis. Price gede. Untuk servisnya gede banget. Ya karena anak kitchen servis juga makan dari servis hampir 10% ya lah. Betul saya lapor. Habisin aja. Terus ya gue makan. Gimana sih yoga? Ya Irwan ya. Itu bisa dibilang gue juga terheran-heran ya. Dia tuh masih muda. Ada di atas dia tuh namanya Pak Epul sama Babe Nurdin gitu. Maaf ya Be, Pak Epul. Bakal nonton juga gak tahu. Iya. Nah, tapi di antara mereka berdua itu si Yoga itu yang jadi pengendali si Sep, Leadernya. Jadi malah jadi leader. leader. Tapi kadang juga kalau nggak ada si Yoga mah ya Pak Epul. Terus si Sep juga kalau butuh apa-apa tuh pasti Yoga. Yoga yang dicari, kalau nggak Pak Epul. Masalah gaji lah, masukin gaji atau jadwal masuk kerja, Schedule saya punya schedule. Kadang si Yoga yang ngatur schedule. Padahal si Sep ada di situ posisinya. Wakil si Apple. Kalau dia nggak pegang apa-apa, paling dia tuh yang ngatur-ngatur ya biasalah di kitchen kalau nggak ada mereka berdua. Tapi yang paling kasihan gua tuh sama Babe. Dia tuh meskipun lebih tua dari si Sep, dia yang selalu kena marah-marah, disuruh-suruh sama si Sep. Gila kata gua. Si Apple emang umurnya berapa? Lebih tua dari si Sep intinya. Masih di bawah sih. Tapi yang paling tua tuh si Babe Nurdin. Dan dia yang selalu kena sama si Sep kalau waktu itu pagi sama gua. Lagi setapan tuh, breakfast. Dia lagi setup, disuruh ini, disuruh itu. Gua kasihan jadinya. Mana Staff di situ kan? staff? Itu staff tuh cuma 3 orang. Sama, iya dia. Staff 3 orang. Sisa-sisanya ada yang dewe, casual. Tapi yang casual tiap hari kayak lu gitu dong. Casual tiap hari. Reguler ya apa? Reguler. Karena gue juga di sana sebagai pengganti sih. Yang dulu tuh keluar cabut, jadi gue masuk. Dia cabut kenapa yang dulu? Alasan yang tahu gak? Gue gak tahu alasan dia kenapa cabut. Tapi dia cabut udah pegang ini itulah sebelumnya gawainya. Jadi emang udah lama sih orangnya. Itu ya gue juga ada pengen pindah tapi selalu kalau bilang mau pindah selalu dimingin-mingin buat naik jadi staff lah. Anjing. Jadi punya 2 pikiran nih. Gua keluar ya, tapi ini duitnya menjanjikan yang ini. Tapi kapan anjing? Ketai. Pas itu gue nonton tuh apa kayak konten gitu. Kayak gitu. Mau keluar tapi diiming-iming begini. Jadi bingung deh. Tapi hotel gua mau ganti brand. Nah itu masalahnya kalau ganti brand katanya nggak ada namanya dewe jadi staff. Nah itu makanya. Jadi nanti gawan-gawan Asiana Rawamangun. Itu yang di Kemayoran yang udah ada, anjing gede kan, bagus. Soalnya sekarang hotel gua lagi direnov, Epo-nya digedein, kitchen lagi diukur-ukur. Mau lebih gede ya? Office engineering, resto juga mau digedein sama. Itu kalau di itu bakal liburin? Apa? Enggak. Kita tetap operasional. Yang dikerjain, yang mau digedein aja udah.
FO juga sama, operasional dipindah ke pinggir doang. Yang satu disekat. Oh gitu. Iya. Anjir. Disekat, udah. Udah. Tapi kadang pilihan dua itu kayak mengasah gitu ya. Kayak tai sih Bang. Kayak tai. Mengasah buat mana yang terbaik buat kedepannya. Tapi kayak tai emang. Depan langsung. Dipilih ini. Yang bikin gue yakin tuh ya itu sih saya bilang di yang di Kemayoran aja nggak ada dewe. Yang dewe dinaikin staff pas dia di itu. Ya gue tertarik dong ini siapa yang Ini berarti jabatan sekarang apa bro? Gua Iya. masih cook helper tapi gue dilepas ke Esta ini. Ke apa? Dia mah udah menuju dewe cook dia mah. Cook helper jangan tiba-tiba cook helper tapi cook ini buat dilepas ya bayangin aja dewe mana yang dilepas malam sendiri. Nggak ada kan? Dewe tapi lu masuk tiap hari gitu ya? Hah? Dewe masuk terus ya? Dia sampai mati. Sampai mati. Dewe jadi daily masih cari. Serius banget. Ya Allah, lu mau sih kayak mau Yang ya kan segini biasanya. Pegang. ada air ke air. Gelas Gue ya. muk. Ayo udah tuh. Asbak di depan. Boleh. Ini baru buka. Rumahnya begitu. Tuh, ngejum sendiri ya ini. Iya emang. Kalau ini. Oke. Gak bisa. Udah weh. Ini bisa gitu. Kantor biasa. Iya gue biasa begini. Gue mau cuci tangan langsung gini aja. Ini malas banget. Iya. Kalau badan lu gede gak ada gerak. Udah gini aja. Tapi yang gua tunggu-tunggu nih, Bib. Si Sep kan pernah bilang tuh ke si Yogi. Yo, nanti kalau kita ada locker baru, kita keluar yuk. Si Yoga. Lu. Enggak. Oh, si si Sep. Sep bilang. Nah, si Yoga bilang ke gua, mending lu aja yang keluar. Gua Iya, mau masalahnya dia. Iya, masalahnya dari dia. Aja begitu tuh kan. Gua dukung gitu kan. Wah, senang gua, Bang, kata gua teh. Itu waktu yang ditunggu-tunggu. Mending dia cari kerjaan dulu lah, yang lain nunggu keluar. Enggak mungkin. Kan jadi Pak Epul kan tuh bisa jadi ya mungkin sosep lah atau leader lah. Karena emang dia yang pegang tuh kendali. Paypal siapanya lu? Hah? Paypal. Leader. Leadernya? Staff. Apa udah akrab ya sama lu? Dia main aja full ya. Full deh. Tapi sekeren-kerennya sepinter-pinternya except lu kalau misalkan maning lu jelek berantakan. Kacau. Apa Sumpah. itu? Maning kan orang kayak cooknya. Oh. Wow gila. Karena gimana ya? Menurut gue sih clean plan sih. Apa? Tadi gue aja buat capcay seafood. Gue bilang, Chef, Duluan. ini kondimen buat capcay seafood. Dia punya dia duluan dah. Capcay seafood cuma ada udang, cumi, sama dori. Harusnya. Kata gue. Terus kata dia, pakai yang lama aja, gunain, manfaatin. Udah gue cari, Chef, nih ada rolade, ada Naruto Maki, sama ada Cikwa. Gak usah deh, udah udang sama cumi aja. Anjing. Gua sama Pepul. Gitu aja, Pepul sambil ketawa. Tapi biasanya gitu sih. Tapi kadang kan kalau misalkan bahan yang ada yang dibutuhin ya apa kan kadang-kadang nyambung aja. Gua kan waktu itu masak EDR. Masak EDR tuh menunya benar-benar dibikin menu rotasi gitu kan. Bahan yang ada yang harusnya dimasukin yang harusnya udah keluar itu gak keluar. Jadi mau gak mau gak sesuai rotasi tuh gua naikin terus. Itu yang orang itu si bos gua tuh si anjing. Si Pak Bagus. Oh namanya Pak Bagus. Gue udah gue Bagus banget. bangun kayak tai. Terus Tapi di grup kayak tai. kok ini gak sesuai rotasi Bril. Betul itu yang incas pagi gua yang middle sebelah.
Terus pagi gua ya otomatis gua yang masak EDR yang dalam breakfast gua. Udah lah masak. Di grup di ini anjing rotasi ya Pak. Kita lagi bantu pipok di freezer Pak. Sekarang udah banyak banget barang yang ketimbun gua bilang kan. Jadi saya pipoin aja kata. Oh ya udah kalau gitu. Masa cuma segini doang? Anjing. Nih ya dengerin ya, ada ayam bakar madu. Tuh gua keluarin. Ada dori asam manis. Terus apa lagi sayur kambing lagi anjing. Buset. Kambing bekas event itu gua keluarin. Bekas sup, terus tunjang. Udih. Yang bekas event anjir itu Sehat yang- itu anak-anak gede. Terus sendiri anaknya dan makannya gimana Iya. gitu kan. Terus setiap makanan tuh tempatnya pakai insert atau pakai plastik roll atau gimana? Pakai plastik roll. Pakai plastik roll. Pasti. Gue mau ngomong pakai daun pisang. Daun pisang. Hancur ya gitu. Buat taruh freezer lah kan. Ah Iya, nanti di apa di marking tuh tanggal berapa udah terus taruh. Nah kadang anak-anak training tuh pada anjingnya apa coba disuruh ngambil ayam nih, nanti yang ini tuh yang di atasnya dia udah diginiin aja lempar-lempar gitu sih, di keluar-keluar gitu. Anjir, gue bilang udah sering bilang nih kalau misalnya lu nyari barang apa-apa keluarin dulu satu, pisahin yang baru sama yang lama, masukin dulu yang baru Di pipo itu. iya di pipo, gua ajarin. Sama aja sekarang gitu-gitu mulu aja. Freezernya tuh freezer yang panjang atau Freezer biasa. itu tuh Iya kan? sama di bacaran G udah gua tata rapi giliran balik lagi besok anjing ini Iya. berantakan lagi bangsa. Nah, gua setiap masuk malam ya pasti gua rapiin. Ayam itu gua udah taruh berdiri biar apa? Biar ngambilnya tinggal narik doang gitu. Iya, enak. Benar. Dan berdiri kan kalau tidur kan udah basah si air itu jadi beku kan. Nah, iya. Susah Benar. nariknya. Gua taruh diriin semuanya besoknya. Wow, keren ya. Hancur semua. Gua rapiin. Terus ala-ala juga sekarang gua pisah-pisahin. Kemarin tuh pas kita meeting aing ini sama ngide apa namanya minta freezer gua kira agak bakal dikasih ternyata peminta freezer ini buat khusus alakar coy ini kan alakar suka ketumbuk-tumbuk doang di bawah anjir itu tiap ada order tuh yang bikin lama tuh itu nyari bahannya makanya gua bilang Nyari. itu terus apa nyari bahannya dia suka ditumbuk di bawah seolah-olah gak ada apa namanya udah kayak barang sisa aja gitu perlu udah di preparein rapi. Oh ya udah nanti kita bikin memonya bikin ini segala macam. Baru datang tuh, udah seminggu sih. Itu lu yang ngomong aja tuh. Iya, gua gitu aja gitu. Ini gara-gara pas orderan apa gua dimarahin lama. Sebenarnya bukan itu, iya, sebenarnya bukan cuma waktu itu doang, sering ini. Yang lain juga yang bikin lama tuh itu nyari apa kayak misalkan ayam taliwang udah di bawah banget anjing. kadang bercampur-campur kan. Terus juga ingat apa penghitungan stoknya juga kadang nggak sama yang ada di freezer. Kadang di stok tuh udah keluar 5, di freezer tuh kadang ada 10, ada 15. Karena ketimbun ya. Kan satu ketimbun, yang kedua kayaknya barang lama tuh nggak keluar. Terus bikin apa namanya sih list stok yang baru kan tuh suka dibikin kan. Nah itu yang kadang suka ini. Akhirnya apa ya food cost juga yang masuk yang kena. Food cost gua sampai 41 aja. 41% dari total pembelanjaan bulanan. Cuman gue gak tau total pembelanjaan bulanan tuh sebulan dikasih berapa ratus. Cuman kemarin tuh gue briefing sama chef pokoknya revenue udah di 40%an. Itu udah tinggi banget. Minimalnya tuh 27 range-nya di 27 sampai 30 itu udah nggak normal sih, biasa lah gitu. Segitu harusnya normal itu. Harusnya 30%. Kalau misalnya udah naik ke apalagi ke gocap tuh gue gila. Nah, masalahnya semenjak si orang ini masuk nih, si orang sejago ini si anjing masuk, F&B itu jadi Kacau. jujur sih. Dia tuh kayak orang yang wah punya mindset gila bro. Tapi pas ini operasional kayak ini bro. Sampai yang dimarahin gua pas chef sama GM karena gak bisa ngitung cost control. Sementara sebelum dia masuk cost itu masih di bawah 30 nih dok. Masih bisa diatur lah. Iya, masih di bawah 40 bahkan sampai cuma 27 tuh masih slow lah. Pas dia masuk sampai
terakhir ya, ini sumpah gak bohong loh, 47%. Gila. Segitu event kecil-kecilan doang yang masuk teh. Itu karena apa? Karena pertama harga bupe kecil, kalau menurut gua ya hitung-hitungan gua, satu harga bupe, yang kedua menu yang dikeluarin apa aja, yang ketiga penggunaan bumbu sama apa namanya, sama bahan. Kayak misalkan harga bupe 100 taruh, yang keluar protein misalkan mau 2 apa 3 nih. Kalau 3 berarti ikan, ayam, seafood, Ya. beef, ikan, ayam tuh udah pasti ada. Iya pasti. Selalu. Iya kan. Nah, antara 3 ini yang si orang brengsek ini upload, dia orang gila ini, dia ngambil apa? Ada kambing, ayam, sama seafood. Sedangkan ini 3 ini kan lumayan harganya, nggak kecil. Anjing juga ya. Iya, terus juga teman-teman gue yang walaupun udah profesional kayak hitung-hitungannya belum ini ya. Setahu gue, walaupun gue juga sama, maksudnya dia tuh sebagai leader gue harusnya udah tahu gitu maksudnya hitung-hitungan apa namanya portioning gitu. Kadang 40 pack itu prepare-nya udah kayak 60 pack, 70 pack, makanya sisa waste-nya itu. Sebenarnya kalau misalkan buffet itu paling minimal tuh waste-nya ada 2%. Setahu gua. Itu 2% itu udah banyak. Terus kemarin-kemarin setelah dikalkulasi itu sampai sekitar 10% dari buffet masih jadi waste. Banyak, saking banyaknya. Yang sering kena tuh si Ihsan sama si Wahyu tuh. Kenapa dia? Itu portioningnya anjir yang kata gua. Yang harus 30 pack. Gocap prepare yang gelo kata gua. Se-insert tuh penuh anjir. Itu kalau sisa main. Kalau gak EDR ditaruh. Oh, Pasti harus di EDR nih. Iya, sih, Masalahnya di mana di EDR lagi? Iya, Cuma- buang ya. Iya, nah masalahnya alokasi EDR itu per orang cuma 12.000. Oh, Jadi kayak lu hitung aja misalkan nominalnya tuh. iya 12.000 itu bukan buat semua orang sih, Iya. per orang ya kan. Nah. Taruh misalkan pagi itu yang inces 30 orang. 30 kali 12. Berapa tuh? Ya segitu. Iya. Sekarang yang dikeluarin menu dari bupe berapa harganya? Mahal Belum ya. bumbunya. Sekarang aja ayam tuh berapa ya per kilonya gue lupa deh. Udah Mahal. Sekilo 30. Mau segituan? berapa ya? 30. 30. 30. Nggak tahu gua. 30-an. Nggak tahu. Itu udah mahal. 30-an. Ya udah. Karena kan gua sering beli. Nah, gituan. Suruh. Gituan. Jangan-jangan yang event kambing itu dari itu, bos ya. Kami yang mana? Yang kata lo, apa yang ada kambing buat Iya, DPR? iya, itu. Iya. Yang itu alokasi dari situ. Malang lagi. Jadi DR. Kalau gak dirotasi, kalau gua biasanya gini. Kalau gua disuruh jas pagi nih, lihat di barang di freezer ada apa, misalkan ayam gua keluarin. Gua ungkep pulang, gua misalkan bikin ayam bakar, ayam goreng kan kelihatan tuh. Iya. Ataupun bikin serundeng kelapa. Udah gitu doang. Nah itu yang bikin si Chef respect tuh. Pasti gue yang ngolah sampah nih. Iya. Iya sih. Kata Chef, nah itu maksud saya tuh gitu bro. Tai lu anjing itu. Terus siapa yang ngomong? Kata si Chef, Oh, kata si- nah gitu gue. Yang ada dulu aja keluarin. Yang penting gue iya lah, yang teman-teman itu pada bagi semua nih. Gue dikasih sisa. Tadi lah modal dulu kan. Iya.